Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Al-Wahidul Qahhar Al-Azizul Ghaffar Muqaddiril aqdar Musorifil umur Mukawwiril layli 'alan nahar Tabsiratan liulil qulubi wal absar alladzi ayqadha min khalqihi man istafahu fa adkhalahu fi jumlatil akhyar. Walhamdulillahi ala jami'i ni'amihi wa as'aluhu al-mazida min fadlihi wa karamihi wa ashhadu an la ilaha illallah al-azim al-wahidus samad al-azizul hakim wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa habibuhu wa khaliluhu afdalul makhluqin wa akramus sabiqin wal lahiqin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sa'irin nabiyyin wa ala ali kulli susairis solihin amma ba'd. Faqad qala Allahul azimul azizul hakim fadhkuruni azkurkum wa qala ta'ala fi ayatil ukhra wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayat. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang pada malam ini kita masih bisa berkumpul di dalam majelis Hadatul Qulub, menunaikan atau meneruskan keistiqomahan kita dalam majelis zikir dan juga majelis taklim. Karena sebenarnya malam ini seharusnya ada Habib Ali ataupun Habib Hadi, berhubung guru-guru kita berhalangan, maka kita tetap menjaga keistiqomahan dengan tetap melaksanakan majelis. Dalam hal ini mungkin kami sebagai pengganti, mungkin seterusnya gantian sebagai ganti-gantian. Karena dalam menuntut ilmu, istiqomah merupakan salah satu syarat untuk mencapai keberkahan ilmu itu sendiri. Setelah ridho orang tua, ridho guru, terus berkhidmah kepada guru, salah satu ini juga istiqomah, itu juga merupakan syarat keberkahan ilmu. Dan hari ini kita beristiqomah juga karena taat kepada guru-guru, karena diamanahkan untuk tetap bermajelis walaupun guru-guru kita berhalangan hadir. Dan pada kesempatan ini juga kita doakan guru-guru kita yang masing-masing memiliki urusan. Pak Hamid Barakbah, mudah-mudahan dimudahkan urusannya, segera diangkat penyakit dan disembuhkan sakit daripada zaujahnya, dan segera pulang ke Palembang bertemu dengan kita kembali, amin ya rabbal alamin. Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf sedang rihlah, sedang safar ke Malang menemui gurunya, yang mudah-mudahan setelah pulang, setelah menghadiri hall, kita juga dapat berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Berkah daripada hall Imamain, ya, Imamain di Malang, Darul Hadis. Habib Hadi, alhamdulillah kabarnya mauhub, ya, dapat baru momongan lahir anaknya, alhamdulillah. Kita turut bersuka cita karena guru kita dikasih rezeki, dikasih amanah, yaitu seorang anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kami ingin membacakan kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Al-Azkar An-Nawawiyah. Walaupun sebenarnya nama kitabnya ini panjang sebenarnya. Nama kitabnya, judul ditulis oleh al-musannifnya, oleh penulisnya adalah Hilyatul Abrar wa Sya'arul Akhyar fi Talkhis Da'awati wal Azkar. Hilyatul Abrar, perhiasan orang-orang soleh. Wa Sya'arul Akhyar, lencana, pangkat. Kalau tentara, polisi itu kan ada lencana. Sya'arul Akhyar, lencananya orang-orang pilihan.
fi talfis da'wati wal azkar, dalam mensucikan doa-doa dan juga zikir-zikir. Jadi kitab ini sebenarnya isinya adalah zikir-zikir, doa-doa yang kita lakukan dari melek mata sampai nak tidur lagi, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, keseharian semuanya ada tuntunan zikir-zikirnya, doa-doanya, mulai dari doa bangun tidur sampai doa mau tidur. Bahkan bukan cuman zikir-zikir yang keseharian, tapi juga zikir-zikir yang kita lakukan misalkan setahun sekali atau tiap bulan yang ada, ya lengkap. Maka disebutlah kitab ini Al-Azkar, zikir-zikir, disingkat oleh para ulama Al-Azkar An-Nawawiyah, karena penulisnya adalah Imam Nawawi. Adapun nama lengkap Imam Nawawi adalah Al-Imam Ar-Rabbani Al-Arif Billah Syekhul Islam wal Muslimin. Itu baru julukannya, baru gelar-gelarnya, belum namanya belum. Al-Imam, seorang imam. Bisa dikatakan imam berarti beliau ini sudah bisa memberikan fatwa. Kalau seorang ulama sudah digelari al-imam, berarti beliau sudah bisa memberikan fatwa. Ar-Rabbani, pendidik, pembimbing. Al-Arifu Billahi, yang mengenal Allah. Kalau sudah mengenal Allah, sudah usul kepada Allah, sudah tidak butuh lagi dunia, karena dikenal Imam Nawawi di akhir hayatnya sempat dipanggil seorang raja dan beliau sama sekali tidak memangku jabatan satupun, ya, walaupun sudah bergelar al-imam. Syekhul Islam wal Muslimin, gurunya Islam dan juga orang-orang Islam. Wa mulazul fuqaha'i wal muhaddisin, al-fuqaha ahli-ahli fikih, al-muhaddisin ahli-ahli hadis. Imam Nawawi ini wa mulazul fuqaha'i wal muhaddisin, bentengnya apa? Pentolannya lah kira-kira. Pentolannya para ahli fikih dan para ahli hadis. Muhyiddin, ini gelar yang selalu nempel di nama beliau, Muhyiddin, artinya yang menghidupkan agama. Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, dijuluki Muhyiddin, penghidup, yang menghidupkan agama. Beliau sendiri tidak ridho, beliau sendiri tidak senang dengan gelar tersebut. Bahkan beliau berkata, aku tidak akan memaafkan orang yang menjulukiku Muhyiddin. Itu karena sifat tawadhunya beliau, karena sifat tawadhunya Imam Nawawi. Padahal itu adalah penghormatan para ulama, para fuqaha, para muhaddisin kepada Imam Nawawi, dijuluki Muhyiddin. Dan alasan Imam Nawawi karena agama Islam ini akan tetap ada, akan tetap hidup walaupun tanpa saya, kata Imam Nawawi. Maka tidak senang dijuluki Muhyiddin, tidak senang karena tawadhu, karena ketawaduan beliau. Nama asli beliau Abi Zakaria Yahya bin Syaraf. Ada 3 nama di situ. Ada Zakaria, ada Yahya, ada Syaraf. Nah, ini kalau kita ketemu nama-nama ulama, khususnya di riwayat-riwayat hadis, cara bacanya Abi Zakaria, bapaknya Zakaria. Yahya, itulah baru namanya Yahya bin, anaknya Syaraf bin Syaraf. Jadi nama asli Imam Nawawi adalah Yahya, sedangkan Zakaria anaknya. Satu Abu Argo, Kang Maman Abu Ali, Kang Dede Abu Vero. Nah, kayak itu kira-kira. Abu Zakaria, berarti Imam Nawawi punya anak namanya di Arab sana memang memanggil dengan Abu dan nama anaknya itu adalah sebuah penghormatan bahwa seorang ini adalah seorang ayah yang sudah mempunyai anak. Abu Zakaria, bapaknya Zakaria. Nama aslinya Yahya bin Syaraf. Nah, Syaraf ini adalah bapaknya Imam Nawawi. Sedangkan An-Nawawi itu juga julukan karena Imam Nawawi lahir di kota Nawa. Maka disebut An-Nawawi. Kota Nawa itu adalah kota di Damaskus. Kalau sekarang Syria apa Suriah? Syria. Kalau sekarang itu Syria, Damaskus. Dari Imam Nawawi.
Tulisan-tulisan Imam Nawawi banyak juga yang lebih terkenal, di antaranya yang tipis itu ada Arba'in An-Nawawi 40 hadis yang seyogyanya harusnya kita hafal 40 hadis itu 40 hadis utama. Alhamdulillah sudah ada kajiannya di Masjid Al-Ikhlas Arba'in An-Nawawi. Ada lagi kitab beliau Riyadhus Shalihin terkenal juga. Nah ini salah satu kitab beliau yaitu Al-Azkar. Kitab Al-Azkar ini adalah kitab yang disusun daripada hadis-hadis, tetapi disusun dengan judul-judul sesuai dengan fikih. Jadi judulnya fikih, bab sholat, jadi zikir-zikir tentang sholat, dan isinya adalah hadis-hadis, langsung ke hadis-hadis. Tetapi oleh para ulama, kitab Al-Azkar ini dikategorikan sebagai kitab akhlak. Ya mungkin karena fikihnya tidak lengkapnya seperti kitab-kitab fikih lain, karena memang fokusnya di azkarnya, di zikir-zikir dan doa-doanya. Jadi para ulama mengkategorikan kitab Al-Azkar ini adalah kitab akhlak, bukan kitab fikih, juga bukan kitab hadis. Itu singkat saja tentang profil daripada Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Ya, nama lengkap Imam Nawawi, dan juga karang-karangannya, kitab-kitabnya yang sudah terkenal, banyak dipakai di seluruh negara sampai sekarang. Adapun materi yang ingin kami sampaikan pada hari ini yang enteng-enteng banyak dan yang berat-berat. Yang enteng-enteng yaitu tentang sholat, khususnya sholat berjamaah. Karena ini statusnya badal baik, cuma ganti, jadi kami lengkap lah, yang mana yang sekiranya perlu untuk disampaikan. Sebelum ke sholat, kami ingin menjelaskan di sini, membacakan di sini tentang zikir, apa itu zikir dan juga majelis zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun, az-zikru yakunu bil qalbi wa yakunu bil lisan. Zikir itu tempatnya ada dua, yaitu di bil qalbi, bil lisan, yaitu di hati, dan juga di lisan, di lidah. Jadi kalau dalam hati berarti tidak diucapkan, kalau di lisan berarti diucapkan. Ada dua tempat. Wal afdalu, dan yang bagus, yang afdal, yang lebih utama, minhu makana bil qalbi wal lisani jami'an. Yang paling bagus berzikir itu di mana? Jami'an, berbarengan, baik dalam hati dan juga diucapkan. Jadi bareng, di hatinya juga zikir, diucapkan dengan lidah. Jadi lidah itu basah dengan berzikir. Lidah itu basah dengan berzikir. Fa'in iktasara ala ahadihima, kalaulah nak pengen milih salah satunya, meringkas, fal qalbu afdalu, maka zikir dengan hati itu yang afdal. Tapi tetap yang dua tempat tadi lebih afdal. Summa la yanbaghi ayatruka az-zikra bil lisani. Tidak sepantasnya meninggalkan zikir dengan lisan, ma'al qalbi khaufan, kalau alasannya khawatir, min ayazunna bihi ar-riya'u, takut khawatir disangka riya. Tidak pantas meninggalkan zikir dengan lisan kalau alasannya cuma takut dianggap riya. Kayak kita misalkan zikir rotibul hadad, zikir apa lagi, maulid nabi, sholawatan, macam-macam, zikir apa lagi, ya, dengan bilisan diucapkan. Takut lagi sangka wong riya, cak husuknya, cak alimnya dalam hati deh. Padahal kita zikir sudah rame-rame, yang lainnya juga bilisan diucapkan dalam. Nah itu kalau alasannya cuma khaufan min ayyuna bihi riya, takut dikira riya, maka tidak pantas. Bal yazkuru bihima jami'an, berzikirlah dengan hati dan lisan jami'an bersamaan. Wa yaqsudu, dan berniat, bermaksud, bihi wajh Allah Ta'ala, niatnya cuma untuk mendapat ridho Allah, bukan niat untuk
Dengar ke suara aku nak bagus kalau zikir. Merdu bukan, tapi karena hanya untuk wajah Allah atau ridho Allah Ta'ala. Waqad qaddamna anil Fudail rahimahullah, diriwayatkan dari sahabat Fudail rahimahullah, anna tarkal amali li ajlin nasi riya'un. Justru riwayat sahabat dari Fudail, sesungguhnya meninggalkan amal li ajlin nas, gara-gara takut penilaian manusia, takut penilaian orang lain. Riya'un, justru itulah riya. Nak sedekah takut ketahuan, justru itu riya. Nak sholat jemaah takut disangkung riya, aku nih sholat rajinnya, justru itulah riya. Majelis terus sekali absen lah, takut kalau hadir terus disangkung riya, justru itulah yang riya. Anna tarkal amali, meninggalkan suatu amal li ajlin nas, karena takut penilaian manusia. Riya pun itulah yang riya sebenarnya. Walaisa hadza tariqatul arifin, dan ini meninggalkan amal karena takut dinilai riya bukanlah tariqatul arifina, bukanlah caronyo wong arif, bukanlah jalannya orang yang arif. Arif itu apa? Arif itu pintar, bukanlah jalannya orang yang pintar. Jadi tidak peduli, pokoknya zikir di lisan wal qalbi jami'an, berbarengan, tidak peduli dengan penilaian orang, karena kita cuma mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tentang zikir. Semua tentang majelis zikir. Qala Atha rahimahullah, berkata Imam Atha ilah rahimahullah, majalisul zikri, majelis zikir itu dia majalisul halali wal haram. Yang disebut majelis zikir itu majelis yang menerangkan tentang yang mana yang halal, mana yang haram. Artinya ya ada belajar di situ, ada taklim, ada buka kitab, ada tanya jawab. Kaifa tashtari wa tabi'u, bagaimana transaksi, belajar fikih tentang jual beli. Wa tusolli, fikih salat. Wa tasumu, fikih puasa. Wa tankihu, fikih nikah. Karena yang ikut majelis kan juga ada yang belum nikah. Dengan belajar bab fikih nikah mungkin semangat untuk nikah. Yang sudah menikah juga mudah-mudahan nikah lagi. Wa tankihu, dan bab fikih nikah. Wa tatluku, ada juga fikih tentang tatluk, tolak, tentang cerai, walaupun itu adalah sesuatu yang kita semua hindari, dibenci sama Allah, tetapi namanya kehidupan, masalah orang berbeda-beda, harus tetap belajar tentang tolak, tentang cerai. Wa tahijju, dan tentang haji. Wa asbah hadza, dan yang lain-lain. Semua kita belajar. Alhamdulillah majelis kita lengkap. Zikir rotib ada, khatmul Quran ada, zikir taklimnya lengkap, fikihnya ada. Tasawuf, makan fikih tasawuf malah sama Habib, tarikhnya ada sama Habib Hadi. Ya, tauhid dan fikih ada juga sama Habib Ali. Alhamdulillah lengkap. Majelis zikir. Qala Allah Ta'ala, innal muslimina wal muslimati, ila qaulillahi ta'ala, wazakirina Allaha katsiran wazakirati a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Sesungguhnya yang berzikir kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan, a'adallahu lahum maghfiratan, Allah siapkan, Allah kasih ampunan, wa ajran 'aziman, dan ganjaran yang besar. Wa ajran 'aziman, ganjaran yang besar. Warawina fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, Abu Hurairah ini hadis riwayat Abu Hurairah. Tadi Imam Nawawi tadi Abu Zakaria, bapaknya Zakaria. Kalau Abu Hurairah berarti bapaknya Hurairah. Hurairah itu belum ada yang tahu Hurairah. Hurairah itu bukan nama umum. Nama asli Abu Hurairah ini namanya Abdul Rahman. Nama aslinya Abdul Rahman, tapi dijuluki Abu Hurairah. Apa Abu Hurairah? Bapaknya kucing. Hurairah kok kucing. Apa? Karena kemana-mana Abu Hurairah selalu
sama kucing, bawa kucing, ketemu kucing dirawatnya baik bapak sama kucing. Jadi kucing senang sama Abu Hurairah, dijulukilah Abu Hurairah. Padahal nama asli beliau Abdurrahman, nama asli beliau Abdurrahman. Abu Hurairah bapaknya kucing, jadi tidak selalu dijuluki ke anaknya, karena Abu Hurairah wallahu alam mungkin tidak punya anak atau mungkin tidak menikah. Tapi Abu Hurairah ini yang selalu bersama dengan Nabi, paling banyak selain keluarga Nabi, paling banyak meriwayatkan hadis Abu Hurairah, karena dia selalu ikut Nabi terus. Kalau kita sekarang yang paling sering ikut Habib Hamid ada Eri, kita kerja itu Abu Hurairah. Dari Habib Nabuki ngajak dari Habib Nabuki ngajak dari kira-kira Abu Hurairah saya itulah hikmat yang sama Rasulullah, sehingga beliau punya banyak menjadi perawi hadis terbanyak selain di luar keluarga Rasul, di luar ahlu bait. Qala berkata Rasulullah, sabaqal mufarriduna, telah mendahului, sudah duluan al-mufarriduna. Qalu berkata para sahabat, wa ma mufarriduna ya Rasulullah? Apa ya Rasulullah maksudnya al-mufarridun? Qala Nabi berkata, az-zakiruna Allah katsiran, yang berzikir kepada Allah katsiran banyak, wa zakirati maupun perempuan, yang laki-laki maupun perempuan. Itu tentang zikir dan juga majelis zikir. Baru sekarang kita tentang fikihnya dikit tentang sholat. Ini kami kira penting untuk disampaikan, karena sholat itu adalah luar biasa. Hukum-hukum yang lain ketika diperlukan ayatnya yang turun, Nabi mendapatkan wahyu. Dan selama kita tahu kalau setiap tahun kita rayakan Isra Mi'raj, tapi ketika perintah sholat bukan ayatnya yang turun, tapi Rasulullah yang saking pentingnya sholat. Perintah yang lain langsung turun wahyu, giliran sholat Rasulullah suruh naik ketemu Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Sering juga gitu kalau dengar ceramah Isra Mi'raj, kita harus terima kasih sama Nabi Musa. Kalau ada itu berapa kali kita sholat? 50. Kata Nabi Musa, gak kuat umat kau dah bakal kuat, minta diskon, dikasih diskon 5, terus naik turun sampai 9 kali. Alhamdulillah wasilah Nabi Musa kita sholat fardunya cuma 5 kali. Walaupun itu sudah qadarullah, keputusan Allah, tapi tetap kisah itu sering kali kita dengar Nabi Musa tentang Isra Mi'raj. Kemudian Rasulullah ketika wafat juga berpesan amanahnya sholat, jagalah sholat. Ya, sholat, dan ulama-ulama mengartikan as-sholatu ad-doa, sholat itu adalah doa. Sholat itulah kita berkomunikasi langsung dengan Allah. Sholat itulah bentuk penghambaan kita sebagai hamba kepada Allah. Kalau dia beriman, bersahadat tapi tidak sholat, maka keislamannya dikhawatirkan, bahkan dibatalkan kalau dia tidak sholat. Saking pentingnya sholat. As-sholatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Tapi sudah sebegitu pentingnya sholat, alhamdulillah syariat Nabi Muhammad, sholat masih banyak keringanan, namanya rukhsah, keringanan. Padahal sudah pentingnya banyak sekali kisah atau pesan-pesan tentang sholat, tapi banyak keringanannya juga. Keringanannya ketika safar boleh didiskon, dikosor, didiskon kan jadi 4 jadi 2. Ketika sakit boleh didiskon kondisinya, tidak bisa tegak, duduk, berbaring, tidak bisa bergerak sama sekali, diharakatin ain dengan kedipan mata, tidak sama sekali. Banyak urusannya. Kelewatan, sehat walafiat tapi kelewatan, ya dikodok. Alhamdulillah Rasulullah pernah ketinggalan sholat subuh Rasulullah, tapi tidak siangnya, tidak sampai jam 9 itu tidak. Pokoknya sudah terang.
Ya waktu itu Nabi kan sedang safar istirahat di jalan kesiangan, ya mungkin kelelahan. Gara-gara Nabi sekali pernah ketinggalan sholat dan melakukan kodok, maka alhamdulillah kita umatnya juga bisa kodok. Wah, apalagi yang sengaja meninggal. Jadi sekarang sudah tobat. Berapa tahun meninggal ke sholat? 5 tahun, 10 tahun, bisa dikodok. Alhamdulillah. Padahal katanya pentingnya sholat itu. Karena logikanya sholat itu adalah waktu panggilan Allah. Kalau dipanggil berarti harus datang. Kita diundang jam 12, kita datang jam 5 sore, sudah bubar kan kira-kira? Sudah bubar. Ini undangan Allah, bukan undangan manusia. Tapi alhamdulillah saya ada Rasulullah, ada rukhsah, ada keringanan. Nah ini tentang bacaan dalam sholat. Faslun. Fa'ilam yuhsin al-fatihata qara'a bi qadriha, tentang pembacaan surah al-fatihah di dalam sholat. Kita tahu al-fatihah itu merupakan rukun dalam sholat, jadi kita harus baca. Kalau sholatnya sendiri, kalau sholatnya jemaah memang tidak baca. Pas imam lagi baca fatihah, makmum diam menyimak bacaan imam. Fa'ilam yuhsin al-fatihata, jika belum bagus bacaan al-fatihahnya, qara'a bi qadriha, maka bacalah yang sekiranya sama ca al-fatihah min ghairiha, dari selain al-fatihah. Baca surat-surat yang lain kira-kira panjangnya sama, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, kira-kira sama lah, jangan panjangnya. Fa'ilam yuhsin, kalau tak bisa juga, tak bagus juga, syai'an sedikit pun minal Qur'an, daripada baca Qur'an, atau minal azkari, bacalah zikir-zikir, kat tasbihi wa tahlili wa nahwihima, seperti tasbih dan tahlil. Tak baca yang baca Quran, dah pas salat baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bi qadriha, kira-kira sama ca Fatihah. Bi qadri ayatul Fatihah. Fa illam yuhsin syai'an minal azkari, tak bisa juga zikir. Ini keterlaluan memang. Standarnya sudah Al-Fatihah, gak bisa baca surat yang lain lah, pokoknya surat. Gak bisa juga baca zikir tasbih, gak bisa juga masih. Wadokul waktu anit ta'alumi, tidak punya waktu untuk belajar. Wakofa biqadril qiraati, maka tegak baik biqadril qiraati, seumpama lamonya itu seperti bacaan Al-Fatihah. Summa yarka'u, habis itu rukuk lah. Saking baiknya syariat Nabi Muhammad, tidak baca Fatihah, tidak baca yang lain, tidak baca itu zikir, tidak baca itu tegak ini. Yang penting sholat, yang penting melakukan sesuatu, melakukan sholat. Waktu dizihu sholatnya dapat ganjaran. Berarti kalau sholatnya dapat ganjaran, sholatnya sah. Kalau sholatnya dapat ganjaran, berarti sholatnya sah. Waktu dizihu sholatnya sah. Illam yakul farotun minat ta'allumi, syaratnya dia tidak belajar karena memang lam yakun farotun, bukan santai-santai, bukan lalai, dia tidak belajar. Fa'ikana farotun fi ta'allumi, andaikan dia tidak belajar karena lalai, memang santai, tidak pengen belajar, itu kan wong saya itu ayah bela tua, tidak sempat lagi nak belajar. Aswat jadi makmum ya kan, kata kajian ustaz itu, jadi makmum itu cukup diam baik, sah salatnya, sama pahalanya dengan imam, sudah sholat jemaah baik. Jadi tidak usah baca Fatihah, tidak usah baca Al-Fatihah. Nah, kalau dia itu in baikana farotun fi ta'allumi, dia siapa namanya lalai dalam belajar, wajibatil i'adatu, sholatnya wajib diulang. Kalau sholatnya wajib diulang, berarti selama ini sholatnya tidak sah, sholatnya batal. Kalau kita alhamdulillah majelis ini yakin sudah bagus galau Fatihahnya, sudah bagus galau. Maka menurut ana Al-Fakir ini, mumpung di majelis inilah kita belajar, karena tidak selalu kita jadi makmum. Suatu saat pasti jadi imam di rumah misalkan, apa di mana. Maka mumpung lagi ada kakek habis, gantian lah imam. Jangan namanya sekolio, anak, kan dia yang lain ibu. Dia tuh ya isak malam ini. Siapa yang nanti jadi imam?
Jatuh. Mumpung pas lagi belajar, kapan lagi? Alhamdulillah di kita juga ada majelis tahsin untuk memperbaiki bacaan Quran. Sudah ada, wadahnya sudah ada, waktunya ada, longgar, habis maghrib sudah. Jadi ya silahkan belajar. Atau di majelis lain silakan untuk mempelajari Al-Fatihah, karena Fatihah rukun daripada sholat. Wa ala kulli takdirin, dan kapanpun mempunyai kemampuan, mata tumkinu minat ta'alumi, kapan dia memungkinkan belajar, wajib alaihi ta'alumul fatihati, maka wajib belajar Al-Fatihah. Wajib belajar Al-Fatihah. Al-Fatihahnya bisa, tapi belum bagus. Jadi bagus sih, kan tadi ilam yuhsin, jika belum bagus. Tahsin, memperbaiki, membagusi bacaan. Bisa Al-Fatihah, tapi belum bagus, dibagusi. Ya, aku syukur-syukur pasih hurufnya benar, panjang pendeknya. Nah, itu sudah, maka sholatnya sudah sempurna. Amma izakana yusinul fatihah bil ajamiyah, jika sudah bagus baca fatihahnya bil ajamiyah, dengan logat di luar Arab. Ajamiyah itu non Arab, nah kita non Arab, maka wala yusinu bil arabiyah, wala yusinuha bil arabiyah, wala yajuzu lahu qira'atuha bil ajamiyah. Kalau dia bagusnya dengan ajamiyah, tidak bagus dengan logat Arab, maka tidak boleh membacanya dengan ajamiyah. Dengan logat dewek ya boleh. Bal huwa ajizun, ya huwa ajizun wa yati bil badali ala ma zakarna. Azan dulu. Lanjut sedikit lagi sebentar. Tadi sudah Fatihah wajib belajar, walaupun tidak selalu jadi imam, tapi wajib belajar, wajib bagus baca Fatihah, karena syarat sholat. Kalau Fatihah tidak bagus, takut merubah makna dan membatalkan sholat. Misalkan an'amta, hamzah kalau tidak bukan ain, merubah makna. Iya, kalau iyaka dibaca iyaki, caknya mustahil, itu sudah hafal kalau. Nah, pasirnya apa yang bagus. Faslun summa ba'da Fatihati yaqra'u surata ba'da suratin wa dzalika sunnatun. Jadi membaca surat setelah Fatihah itu hukumnya sunnah. Baca surah setelah Fatihah itu hukumnya sunnah. Walau tarakahu sahhat salatuhu. Kalaupun tidak baca, ditinggalkan baca suratnya, sahhat salatuhu, salatnya tetap sah. Wala yasjudu lisahwi, tidak perlu sujud sahwi. Wa sawa'un kanat as-salatu fardatan aw nafilatan. Baik sholatnya itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Bahkan yustahabu qira'atus surati fi sholatil janazah. Sholat jenazah tidak disunnahkan membaca surah Al-Fatihah di pertama. Terus ala asahil wajhain bi annaha mabniyatun ala takhfif, karena sholat jenazah itu takhfif, diringankan, dicepatkan. Summa huwa bil khiyari insya'a qara'a suratan. Boleh milih baca surat apa. Insya'a qara'a ba'da suratin, atau cuma sebagian suratnya dibaca, tidak sampai full, tidak sampai selesai, cuma dipotong-potong. Wa suratul qasiratu afdal, membaca surah yang pendek itu afdalu, lebih afdal min qadriha minat tawilati, daripada membaca yang panjang. Karena dalam hadis sejarahnya Rasulullah tidak pernah marah ketika sahabat-sahabatnya ngimami baca surat pendek, tapi Nabi malah pernah marah ketika sahabatnya surah panjang pernah. Namanya sahabat Muaz, dimarahi sama Nabi karena ada yang ngadu, ya Rasulullah, Muaz itu kalau ngimami lamunya, soalnya kan Nabi sudah pas di Madinah kan sudah berjaya, banyak masjid-masjid. Sahabat sudah pintar-pintar disuruh megang masjid-masjid, disuruh ngimami. Tidak sama Nabi di Nabawi kan, sudah yang jauh-jauh. Ada yang lapor, sahabat Muaz kalau ngimami lamu ya Rasulullah, dipanggil lah Muaz. Muaz benar, kalau mengimami lamu ya Rasulullah, kan bagus, semakin panjang semakin banyak
pahalanya, semakin banyak hurufnya semakin banyak pahala dalam sholat. Nah, kata Rasulullah, sesungguhnya engkau apa namanya tunafiru, engkau itu tunafiru, bikin wong lari kau tuh malah, bukan bikin wong senang, malah bikin wong berlari. Ya, karena dalam sholat jemaah banyak, ada yang banyak, punya hajat lain-lain, Tapi kalau sahabat Rasulullah ada lagi yang senang baca al-ikhlas, kulhu, sholat. Dilaporkan juga ya Rasulullah. Pulangnya itu setiap sholat kulhu lagi. Dipanggil juga sama Rasulullah. Benar kalau waktu imamnya kulhu iya Rasulullah ngapo? Fa innahu ayatul rahmah. Karena di surah Al-Ikhlas itu ayat tentang sifat Allah Ar-Rahman. Tidak kata kepentingan lain. Tidak kata kepentingan apa? Misalkan kepentingan kita lagi hajat-hajat, kita lagi susah, ayatnya tentang minta rezeki, kita lagi punya dosa, ayatnya tentang jangan dikasih azab. Pokoknya kulhu itu aku senang ya Allah ayatul rahmah. Maka kata Rasulullah teruskan, fa innallaha yuhibbuka, Allah senang, Allah cinta sama kau. Malah disuruh diteruskan. Makanya afdal surat pendek. Wa yustahabu ayat surata ala tartibil mushaf. Disunahkan juga baca suratnya itu ayat pertama dan ayat kedua itu tartibil mushaf sesuai urutan daripada Quran. Al-Falaq dulu baru An-Nas. Kedua cari itu bayat rakaat pertama Al-Falaq, rakaat kedua An-Nas. Itu sunnah. Bayat ra'u fisaniyati surat pada suratil ula. Jadi rakaat kedua surat yang setelah di rakaat pertama. Watakunu taliha dan seterusnya. Kalau kalaupun tidak melakukan itu, terbalik ya, haza jaza, tetap boleh. Namanya sunnah, cuma sunnah. Wasunnatu antakuna suratu ba'dal Fatihah. Falau qara'aha qabla al-Fatihati lam tusab. Baca surat sebelum Al-Fatihah maka tidak dihitung. Lahu qira'atus surah, tidak dihitung bacaannya. Tidak dihitung. Tapi tidak membatalkan salat juga, tapi cuma tidak dihitung. Wa'alam anama zakarna min istibabi surati huwa lil imami wal munfarid. Yang disebutkan tadi sunnah-sunnah dan membacakan surah itu berlaku untuk imam wal munfaridi, walaupun salat sendiri juga berlaku. Walil ma'mumi, juga untuk makmum. Bima yusirru bihi al imamu, ketika imam salat sir. Ya, salat sir yang tidak bersuara. Amma ma yajharu bihil imamu, adapun salat-salat yang jahar, fala yazidu al-ma'mumu bihi al-fatihati. Maka makmum tidak usah menambah ketika imam membaca al-fatihah. Kita diam Ketika membaca Fatihah kita diam, kita menyimak. In sami'a qira'atal imam, kalau bacaan imamnya kedengeran, maka disimak. Fa illam yasma'ha, kalau tidak kedengeran, au sami'a hanimatan, hai matan, atau terdengarnya samar-samar, la yafhamuha, tidak paham dia bacaan imamnya, ustuhibat lahu asuratu alal asohi, maka boleh dia disunahkan membaca surah yang lain. Imamnya jauh di depan, kita paling belakang, tidak ganti speaker, tidak jelas imamnya baca surah apa, kita boleh baca surah dewe. Bihaisu la yuwaswisu, tapi jangan ganggu ala ghairihi, jangan ganggu sebelahnya. Jadi memang ketika membaca dalam sholat itu kita harus bersuara sedikit, ya. Ukurannya kita bisa dengar dewe, jangan terlalu kencang, jangan juga dalam hati malah. Kalau dalam hati bacaan kita tadi malah tidak dihitung, malah tidak dianggap. Jadi ketika sholat jangan bacanya jangan dalam hati. Ruku tasbihnya dalam hati, malah itu tidak dihitung zikir dalam sholat, harus diucapkan. Ya, bihaisu yasma'u nafsahu, ukurannya bisa dengar dewe, bisik-bisik. Terakhir, faslun as-sunnatu an takuna suratu fi subhi wa zuhri min tiwalil mufassil. Salat subuh dan salat zuhur, surah-surahnya itu yang sunnah adalah surah-surah yang panjang. Wa fil asri wal isya'i min awsatil mufassili. Surah-surah asar dan isya, surah tengah-tengah.
Wafil maghribi min kisoril mufassir, dan sholat maghrib surah-surah yang pendek. Fa'ikana imaman, kalau dia jadi imam, khaffafa, ringankan anzalika, daripada bacaan surah, illa, kecuali ayat lama anal makmuma yuziruna takwil, kecuali imam tahu kalau si para makmum itu menyukai surah-surah yang panjang. Misalkan di Masjid Agung memang pengen panjang kan, Masjid Nabawi, Masjidil Haram memang tahu, memang itu sudah kebiasaannya, sudah. Atau di pondok-pondok pesantren memang sudah tahu, maka boleh panjang. Kalau di tempat umum maka taksir, pendekkan bacaannya. Adapun ukuran pendek dan panjang bacaan surah, yang disebut surah-surah pendek itu adalah dari Ad-Duha sampai An-Nas. Nah itu berarti sunnahnya pada sholat maghrib. Sedangkan Ausat yang tengah-tengah itu dari surat Qaf sampai Ad-Duha, kira-kira juz 25-27. Qaf, surat Qaf, lupa surat juz berapa? Ya, Qaf, surat berapa Qaf? Ramadan. Juz berapa? Juz 26 ya, kira-kira itu. Sampai Ad-Duha itu Ausat, tengah-tengah. Yang sampai tengah-tengah. Selebihnya akwal, yang panjang-panjang. Sudah sekian dari kami pembacaan kitab Al-Azkar. Wallahu a'lam bishawab.